Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, perkenalkan, saya Yuki. Di mata kuliah asuransi syariah ini saya ingin mempresentasikan konsep dasarnya dari asuransi syariah. Baik, untuk yang pertama dari definisi dulu ya. Jadi, asuransi syariah itu adalah sistem perlindungan finansial yang berdasarkan prinsip saling tolong-menolong atau ta'awun dan tanggung jawab bersama atau tafakul ya. Yang mana prinsip ini sangat berbeda dengan asuransi konvensional karena asuransi syariah ini mengikuti aturan syariat Islam yang mana konvensional tidak ya. Nah, untuk dasar hukum asuransi syariah itu, yang pertama itu dari Al-Quran dan hadis gitu ya. Ya, yang mana asuransi syariah ini didasarkan pada prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan hadis, terutama yang berhubungan dengan tolong-menolong, saling membantu, dan menghindari praktik yang dilarang seperti riba, maisir, dan goror gitu ya. Contohnya di Quran surah Al-Maidah ayat kedua, yang artinya tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Nah, yang kedua itu ada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disingkat DSN MUI. Yang mana DSN MUI ini mengeluarkan fatwa-fatwa terkait asuransi syariah. Di antaranya itu ada Fatwa DSN MUI nomor 21 pada tahun 2001 ya, tentang pedoman umum asuransi syariah yang menjelaskan tentang konsep dan prinsip asuransi syariah serta perbedaannya dengan asuransi konvensional. Yang ketiga ada undang-undang di Indonesia, yang mana undang-undangnya nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, meskipun undang-undang ini lebih fokus pada perbankan syariah, tapi beberapa prinsip yang diatur juga sangat relevan untuk industri keuangan syariah lainnya, termasuk asuransi syariah gitu ya. Nah, ini ada beberapa prinsip asuransi syariah. Yang pertama itu tafakul atau tanggung jawab bersama. Jadi setiap peserta asuransi itu saling membantu untuk menanggung resiko. Jadi iuran yang dibayarkan itu bisa saling tolong menolong gitu ya. Nah, yang kedua itu ada tabarruk atau sumbangan. Nah, jadi dana yang disetorkan oleh peserta asuransi itu dianggap sebagai donasi untuk membantu sesama gitu. Nah, yang ketiga itu ada mudharabah atau bagi hasil. Nah, jika dana investasi menghasilkan keuntungan, nah keuntungan tersebut dibagikan antara peserta dan perusahaan asuransi sesuai kesepakatan gitu. Nah, ini ada beberapa perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Dari segi prinsip sudah jelas yang syariah itu saling tolong-menolong. Kalau yang konvensional itu kontrak komersial. Nah, dalam pengelolaan dana, asuransi syariah ini sesuai syariah yang insya Allah sudah bebas dari riba. Nah, kalau konvensional itu tergantung dari kebijakan perusahaan asuransi gitu. Nah, kalau risiko yang syariah itu ditanggung bersama. Nah, kalau konvensional itu ditanggung sama perusahaan itu. Nah, kalau dari segi investasi itu hanya di sektor halal saja ya. Kalau yang konvensional itu tidak ada pembatasan sektoral. Nah, ini ada beberapa jenis asuransi syariah. Yang pertama itu ada asuransi jiwa gitu ya. Yang mana maksudnya itu perlindungan finansial terkait risiko kematian. Nah, yang kedua itu ada asuransi kesehatan syariah, yang mana menanggung biaya perawatan kesehatan, ya kurang lebih kayak BPJS kesehatan gitu ya. Nah, yang ketiga ada asuransi umum syariah, yang mana melindungi dari risiko kerugian material atau properti. Jadi dilindungi sama si asuransi syariah ini. Nah, untuk manfaat saat mendaftar asuransi syariah, yang pertama itu ada keberkahan, yang mana sesuai dengan prinsip syariah sehingga membawa keberkahan dalam hidup. Terus yang kedua, tolong menolong. Maksudnya mewujudkan semangat solidaritas di antara para peserta gitu ya. Nah, yang ketiga itu keamanan finansial. Jadi maksudnya memberikan perlindungan dari risiko-risiko yang tidak terduga gitu ya. Nah, sekarang ada struktur operasional asuransi syariah. Yang pertama itu ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah.
yang mana DPS ini mengawasi seluruh kegiatan agar sesuai dengan prinsip syariah. Terus yang kedua ada perusahaan pengelola. Maksudnya perusahaan pengelola ini bertindak sebagai wakil atau agen yang mengelola dana peserta gitu ya. Nah, yang ketiga itu peserta. Nah, peserta ini adalah orang-orang yang berkontribusi dalam dana bersama dan mendapatkan manfaat dan sistem tafakul tadi. Nah, sekarang contoh praktik asuransi syariah. Yang pertama itu ada prinsip tabarruk. Jadi, peserta itu menyumbangkan sebagian dari iuran premi ke dalam dana tabarruk yang digunakan untuk membantu peserta lain yang sedang mengalami musibah gitu ya. Nah, yang kedua ada pengelolaan dana, yang mana dana peserta itu dikelola oleh perusahaan asuransi sebagai amanah dengan pengelolaan yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, tanpa riba, maisir, atau gharar gitu. Nah, yang ketiga ada surplus dana. Jadi, jika tidak ada klaim yang signifikan dalam satu periode, surplus dana akan dibagikan kembali kepada peserta atau digunakan untuk meningkatkan manfaat asuransi. Nah, di sini nih perbedaan besar antara syariah dan konvensional. Yang mana jika tidak terjadi apa-apa kepada peserta yang sudah membayar iuran di asuransi konvensional, ya berarti angus gitu. Kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi untuk kesimpulannya, asuransi syariah ini adalah solusi gitu ya, solusi perlindungan finansial yang sejalan dengan prinsip Islam, bebas dari riba, spekulasi, dan ketidakpastian, yang sangat berbeda jauh dengan asuransi konvensional umumnya. Yang mana sistem ini juga mengedepankan prinsip gotong royong, keadilan, dan keberkahan yang tidak dimiliki oleh asuransi konvensional. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak banget kekurangan yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.